Pemirsa, 7 hari setelah Lebaran, arus balik di ruas Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat dari arah Cirebon menuju Jakarta. Sabtu pagi terpantau padat merayap, bahkan cenderung macet. Banyak pemudik balik yang baru melakukan perjalanan hari ini membuat lonjakan arus kendaraan. Kemacetan kendaraan ini terpantau di ruas Jalan Tol Cipali, tepatnya di kilometer 79, sekitar wilayah Campaka, Purwakarta, Jawa Barat, jalur B, atau jalur dari arah Cirebon menuju Jakarta Sabtu pagi. Kemacetan ini mengular panjang dan laju kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi terpantau hanya mampu berjalan sekitar 10 hingga 20 km per jam, bahkan sekali laju terhenti karena padatnya arus. Adanya kelonggaran libur cuti bersama dari pemerintah menjadikan pemudik baru balik hari ini. Sementara arus dari arah sebaliknya relatif normal. Lalu bagaimana pantauan arus balik pemudik sore ini di kilometer 74 ruas tol Cipali dan gerbang tol Cikampek Utama? Kami telah terhubung dengan rekan kami, ada Yola Duyanti dan juga Ayah Nufus. Selamat sore rekan-rekan, saya ke Yola terlebih dahulu. Yola, bagaimana kondisi arus balik di lokasi Anda berada saat ini? Baik, selamat sore Uci dan juga pemirsa. Memang jika kita melihat situasi lalu lintas pada pagi hari tadi, maksud kami di tol Cipali mengarah ke Jakarta, ini terjadi kesendatan ataupun kemacetan. Hal yang berbeda justru terjadi pada sore hari ini, yang mana situasi lalu lintas di kilometer 74 tol Cipali mengarah ke Jakarta pada sore hari ini terpantau ramai lancar, bahkan bisa kita katakan lengang, yang mana ini terlihat dari kecepatan laju kendaraan di titik ini bisa mencapai 90 km per jam. Adapun hingga sore hari ini kendaraan juga masih didominasi dengan kendaraan pribadi berplat kendaraan B dari Jakarta, yang mana pada sore hari ini baru akan melaksanakan perjalanan arus balik. Untuk itu memang tadi menurut informasi terbaru yang kami dapatkan dari Korlantas Polri, yang mana ini kembali menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way atau sistem satu arah. Namun berbeda jika hari-hari kemarin ini diterapkan dari kilometer 414 Kali Kangkung, namun hari ini diterapkan dari kilometer 188 Palimanan mengarah ke kilometer 72 Cikampek, yang mana sebelum penerapan rekayasa lalu lintas berupa one way ini sudah dilakukan pembersihan jalur dari kilometer 72 mengarah ke kilometer 188 Palimanan, yang mana pembersihan jalur ini berguna untuk memastikan atau mensterilkan jalan tol ini agar tidak ada lagi kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah timur, baik Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini artinya Uci dan juga pemirsa, bagi para pengendara yang baru akan melaksanakan perjalanan dari arah Jakarta mengarah ke timur, ini nantinya akan dialihkan melalui gerbang tol Cikampek, yang mana nantinya akan meneruskan perjalanan melewati jalan arteri atau jalan nasional Pantura, lalu nanti bisa masuk kembali dan juga melintasi tol Trans Jawa, yakni bisa masuk melalui gerbang tol Palimanan 3 di jalan tol Palimanan Kanci. Nah, untuk pembatasan angkutan muatan barang juga ini kembali diperpanjang hingga nantinya tanggal 2 Mei 2023, yang mana hal tersebut ini dilakukan guna untuk mencegah kemacetan pada periode arus balik, karena seperti yang kita ketahui Uci dan juga pemirsa, ini diprediksi puncak arus balik pada periode kedua ini akan kembali terjadi pada 30 April hingga 1 Mei 2023, karena memang aktivitas dan juga kegiatan masyarakat pasca Lebaran ini akan segera kembali normal nantinya pada tanggal 2 Mei 2023. Untuk itu memang pihak Jasa Marga juga menghimbau bagi para pengendara yang baru akan melaksanakan perjalanan atau bahkan saat ini sudah berada di dalam perjalanan arus balik menuju ke Jakarta ini, agar selalu memastikan kondisi fisik dan juga kondisi kendaraan agar selalu dalam keadaan prima, dan juga mematuhi rambu-rambu dan juga arahan dari para petugas yang berjaga di sini, karena memang pihak kepolisian ini sudah menyiapkan beberapa antisipasi, salah satunya adalah menyiagakan ataupun menambah personil untuk bersiaga di titik-titik yang memang terjadi ataupun rawan terjadinya kemacetan. Selain melihat situasi lalu lintas di tol Cipali, saat ini juga kami sudah terhubung dengan rekan Ayah di gerbang tol Cikampek Utama. Ayah, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda. Uci dan pemirsa, kita beralih ke ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama.
hingga saat ini terpantau ramai lancar dari arah Transjawa mengarah ke Jakarta, begitupun sebaliknya dari arah Jakarta mengarah ke timur Transjawa, berbeda dengan pagi tadi yang sempat mengalami ketersendatan di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Namun memang hingga saat ini kondisi arus lalu lintas masih ramai dan juga terpantau lancar. Dan untuk hari ini diperkirakan dimulainya puncak arus balik mudik 2023, sehingga untuk skema lalu lintas ini telah diberlakukan, di mana sterilisasi dan juga pembersihan telah dilakukan sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan untuk penerapan sendiri dilakukan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kontraflow pun ini telah diberlakukan dari kilometer 72 hingga ke kilometer 47, yakni kontraflow 2 lajur, di mana ada 2 lajur yang diambil dari arah Jakarta mengarah ke Transjawa, sehingga untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta mengarah ke Transjawa ini dialihkan melalui gerbang tol Cikampek, yakni kilometer 72. Tadi dari pantauan kami tadi sempat terlihat ada kepadatan dari arah Jakarta mengarah ke Transjawa di pintu keluar gerbang tol Cikampek, karena memang hal ini terjadi dikarenakan peralihan arus lalu lintas yang mana didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga angkutan barang serta moda transportasi umum. Namun hingga saat ini untuk arus lalu lintas yang keluar dari gerbang tol Cikampek ini sudah terpantau ramai lancar. Dan untuk skema lalu lintas ini nantinya akan terus bersifat situasional dan akan berdasarkan dengan diskresi kepolisian, mengingat memang masih ada sekitar 30% masyarakat yang belum kembali ke Jabodetabek. Artinya ini sudah ada 60% masyarakat yang meninggalkan kampung halamannya mengarah ke Jabodetabek, berdasarkan dengan informasi yang disampaikan oleh Menko PMK pada kunjungannya ke Jasa Marga di kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama malam tadi. Dan selain itu juga untuk situasi arus lalu lintas dan juga kepadatan di gerbang tol Cikampek Utama ini di waktu-waktu tertentu sempat terjadi penyendatan. Hal ini dikarenakan memang adanya sejumlah pengendara yang kehabisan saldo uang elektronik, sehingga memang untuk masyarakat yang hendak melalui gerbang tol, khususnya untuk gerbang tol Cikampek Utama ini, agar terlebih dahulu mengecek saldo uang elektronik Anda sehingga tidak terjadi penumpukan di gerbang tol ini. Selain itu juga untuk potongan tarif tol ini telah ditiadakan sejak pagi tadi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, begitupun dengan pembatasan angkutan barang, sehingga memang hingga saat ini untuk volume kendaraan dan juga kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga moda transportasi umum. Demikian yang dapat kami laporkan. Uci, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih teman-teman. Ada Aya Nufus di gerbang tol Cikampek Utama dan sebelumnya Yola Dwiyanti di ruas tol Cipali. Selamat bertugas kembali, tetap jaga kesehatan. Pemirsa, arus balik Lebaran Bandara Soekarno-Hatta mengalami peningkatan jumlah penumpang. Hari ini jumlah penumpang mencapai 155.000 orang, naik 65%. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta juga mencatat pergerakan jumlah pesawat mencapai 1.086 pesawat. Puncak arus balik Lebaran Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terus dipadati pemudik yang baru tiba dari sejumlah wilayah di Indonesia. Peningkatan jumlah penumpang pesawat mencapai 155.000 penumpang, naik 65% seiring musim liburan telah usai. Bahkan, jumlah pergerakan pesawat mencapai 1.086 pesawat dengan permintaan penerbangan tambahan mencapai 130 pesawat per hari. Bahkan antrian penumpang yang kembali ke Jakarta terlihat memadati Bandara Soekarno-Hatta. Guna mengantisipasi penumpukan penumpang di area bagasi, pengelola bandara bekerja sama dengan pihak ground handling dalam peningkatan petugas di area bagasi. Memang menunggu puncak arus mudiknya nggak terlalu padat ya, karena kalau dilihat hari ini kan memang tanggung ya hari Sabtu, karena ada yang diakui sampai tanggal 1, ada yang besok juga mungkin lebih padat. Kita ambilnya di hari Sabtu ini tanggal 9. Selain itu, pihak bandara juga menyiagakan petugas sebanyak 6.500 personil di setiap terminal untuk membantu para penumpang agar tidak terjadi kepadatan saat mengambil barang bawaan di bagasi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Ainus melaporkan. Hari ke-7 Lebaran Idul Fitri, stasiun Pasar Senen masih dipadati oleh pemudik yang baru tiba di Jakarta. Berdasarkan data PT KAI, jumlah penumpang meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari sebelumnya.
Di hari ke-7 perayaan Lebaran, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai. Keramaian masih didominasi para pemudik yang baru saja tiba di Jakarta. Hari ini tercatat ada 43.100 penumpang yang tiba di stasiun Daop 1 Jakarta, 16.900 penumpang diantaranya turun di stasiun Pasar Senen. Adapun jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat jika dibandingkan dengan hari biasanya. Sementara itu, PT KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan seperti menambah ketersediaan kursi tunggu hingga menyiapkan sejumlah petugas customer service mobile. Dan untuk mengetahui pantauan arus balik pemudik di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan Nata Arman di sana. Selamat sore Nata Arman, bagaimana kondisi arus balik di Stasiun Pasar Senen saat ini? Ya, selamat sore Uci dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan beginilah suasana pada sore hari di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, yang mana pada sore hari ini terlihat di belakang saya ini ramai sekali dari antrian-antrian masyarakat yang tiba maupun yang ingin melakukan keberangkatan ke berbagai kota tujuan yang ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur dengan menggunakan moda transportasi umum kereta api jarak jauh. Bahkan berdasarkan data yang kami himpun dari Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, tercatat pertanggal 29 April Sabtu hari ini sebanyak 43.500 kedatangan yang tiba di keempat lokasi. Yang pertama di Stasiun Senen, kemudian Gambir, Stasiun Bekasi, dan juga Jatinegara. Kemudian PT DOP juga menyiapkan berbagai sarana untuk penunjang fasilitas para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan maupun yang baru saja tiba. Kemudian berdasarkan data yang kami peroleh, memang banyak sekali yang rata-rata dari mereka yang tiba dari berbagai kota tujuan seperti Yogyakarta, kemudian Solo, Semarang, Malang, Surabaya, dan juga beberapa lokasi lainnya yang berada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan para masyarakat dalam masa angkutan Lebaran tahun 2023 ini, PT KAI baik internal maupun eksternal menambah personilnya dan juga bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti TNI Polri untuk berjaga di beberapa lokasi objek vital yang ada guna mengamankan suasana atau situasi di Stasiun Pasar Senen maupun di beberapa lokasi lainnya di wilayah DOP 1 Jakarta. Kemudian untuk persyaratan yang harus dipenuhi masih sama seperti tahun-tahun lalu. Yang pertama adalah bagi yang 18 tahun ke atas tentunya harus sudah melakukan vaksinasi dosis ketiga, sementara kalau untuk yang 13 tahun sampai 17 tahun harus melakukan vaksinasi kedua, dan untuk yang berusia 11 tahun ke bawah atau 6 sampai 11 tahun apabila belum melakukan vaksinasi tentunya wajib menunjukkan surat rekomendasi dari rumah sakit pemerintah setempat ataupun puskesmas setempat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Anda di studio. Uci. Terima kasih Nata Arman atas informasinya langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau terminal alang-alang lebar Palembang jelang puncak arus balik gelombang kedua. Bertempat di Terminal Alang-Alang Lebar Palembang, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau arus balik Lebaran 2023 Sabtu pagi. Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah penumpang pelabuhan meningkat 60%, kemudian jalur tol sebanyak 50%, dan LRT sebanyak 30%. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga memastikan perbaikan jalan provinsi agar pemudik antar 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan aman dalam perjalanan. Terkait transportasi LRT, Kementerian Perhubungan menambah feeder ke Universitas Sriwijaya Palembang. Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespon positif kontribusi Sumatera Selatan mewujudkan keinginan Presiden Joko Widodo agar tahun ini mudik berjalan aman dan nyaman, serta peningkatan pelayanan melalui program mudik gratis. Kualitas pelayanan juga kita harus mengakui hampir tidak ada kejadian-kejadian menonjol yang negatif di wilayah kita ini, baik moda laut, udara, dan darat. Ini juga saya ucapkan terima kasih pada masing-masing yang manajemen yang menangani. Laut penyeberangan 60%, jalan tol naik 60%, LRT naik 30%, dan yang lain naik. Artinya apa? Keinginan para masyarakat untuk melakukan pergerakan sangat meningkat, dan
menggembirakan kita semuanya. Kementerian Perhubungan juga menjadikan Sumatera Selatan menjadi role model nasional pengelolaan transportasi massal dengan memanfaatkan eksistensi LRT Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.